Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak-anakku yang ibu sayangi, dan anak-anakku sekalian ibu banggakan. Pada kesempatan kali ini, ibu akan menceritakan kisah teladan untuk ananda sekalian yang berjudul Takdir Allah Itulah Yang Terbaik. Kisah ini adalah kisah yang sangat masyhur dan banyak dinukil oleh para ulama. Kisah yang buktikan bahwa yang terbaik adalah apa yang dipilihkan Allah untuk kita. Dahulu, hiduplah seorang raja di sisi singgasananya. Selalu hadir seorang menteri yang paling ia sayangi dan sangat dekat dengannya. Setiap keputusannya pasti selalu didahului dengan meminta pandangan sang menteri. Suatu ketika terjadilah sebuah peristiwa yang menyedihkan sang raja. Sebuah kecelakaan menyebabkan tangannya mengalami cacat. Maka ia pun memperlihatkannya kepada sang menteri. Dan ia meminta apa gerangan pandangan sang menteri terhadap peristiwa itu. Itulah yang terbaik wahai raja, karena yang terbaik adalah apa yang dipilihkan Allah untukmu. Begitulah pandangan dan komentar sang menteri kepada raja. Raja terkejut. Jawabannya itu tidak menyenangkan hatinya. Ia tidak menduga sang menteri menjawab seperti itu. Ia marah. Ia marah kepada menterinya. Maka segera saja ia perintahkan agar para pengawalnya menjebloskan sang menteri ke dalam penjara. Dan ketika ia digiring ke dalam penjara, sang menteri dengan tersenyum mengatakan, yang terbaik adalah apa yang dipilihkan Allah untukku. Beberapa lama berselang setelah kejadian itu, sang raja menyiapkan rombongan untuk melakukan perburuan di salah satu hutan. Dalam setiap perburuannya, biasanya sang raja ditemani dengan sang menteri kesayangannya. Namun hari itu ia hanya ditemani oleh para pengawalnya. Ketika memburu seekor hewan di tengah hutan, sang raja keasyikan mengejar buruannya. Hingga tanpa ia sadari, ia telah masuk semakin jauh ke dalam hutan itu. Semakin jauh masuk, ia akhirnya terpisah dari rombongan. Alih-alih mendapatkan hewan buruan, ia malah memasuki wilayah kerajaan lain di luar wilayah kekuasaannya. Tanpa disadarinya, beberapa pasang mata telah mengintainya, dan tak lama kemudian, ia telah menjadi tawanan salah satu suku yang tinggal di dalam hutan itu. Suku itu ternyata adalah penyembah berhala, dan hari itu mereka berencana untuk menjadikan sang raja sebagai korban persembahan untuk berhala mereka. Sang raja sangat takut. Ia sama sekali tidak mengira jika hidupnya akan berakhir seperti itu. Namun, ketika tubuhnya disiapkan untuk ritual penyembahan itu, tiba-tiba salah seorang dari anggota suku itu melihat cacat yang ada di tangan sang raja. Manusia ini tak pantas jadi persembahan. Ia tidak sempurna. Di tangannya ada cacat, teriaknya. Hebohlah suku itu seketika. Setelah memastikan cacat di tangannya, mereka pun melepaskan raja itu. Dan betapa gembiranya sang raja itu, ia berjalan pulang kembali menuju kerajaan dengan hati dipenuhi rasa sukacita. Setibanya kembali di istana, sang raja segera memerintahkan pembebasan menteri kesayangannya. Ia kini menyadari kebenaran perkataan sang menteri, bahwa kecacatan tangannya itulah yang terbaik dari Allah. Namun ia tetap saja bertanya-tanya dalam hatinya, jika cacat tanganku ini telah menjadi sebab keselamatanku dari suku itu, lalu apa kebaikan yang didapatkan sang menteri dengan pemenjaraannya? Maka ketika sang menteri telah berada di hadapannya, sang raja pun mengajukan pertanyaan itu kepadanya. Wahai Tuan Raja, biasanya siapakah yang menemani Anda dalam berburu? Ujar sang menteri. Engkau, wahai menteriku, jawab raja. Tuanku, andai saja ketika itu aku tidak di penjara, tentu aku akan menyertai Anda dalam berburu. Dan ketika saat itu Anda dilepaskan karena cacat yang ada di tangan Anda, maka siapakah yang akan mengganti Anda sebagai korban persembahan suku itu? Tentu saja aku, bukan? Nah, itulah kebaikan yang diberikan Allah kepadaku.
melalui pemenjaraanku. Tuan Raja, jelas sang menteri. Dan raja pun termanggut-manggut sambil tersenyum. Hikmah dan pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah teladan tersebut? Musibah dunia seberat apapun dalam pandangan kita, sesungguhnya ia tidak ada bandingannya dengan siksa akhirat. Dan setiap musibah dunia pasti menyimpan hikmah yang tak akan kita ketahui kecuali setelah ia terjadi. Yang penting adalah kita selalu yakin bahwa apapun yang terjadi, maka itu pilihan terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Boleh jadi sebuah kejadian yang kita sukai justru buruk untuk kita. Sebaliknya, sebuah kejadian yang tidak kita harapkan justru adalah hal terbaik dalam hidup kita. Demikianlah kisah teladan untuk ananda-ananda sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita teladan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.